Mari kita simak bersama penjelasan dari narasumber kita yaitu Ibu Dr. Widya Ayu Puspita MKes ya, Pamong Belajar PP PAUD dan Dikmas Surabaya. Kepada Ibu Widya, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ati yang luar biasa pagi hari ini yang akan memandu kegiatan kita di sesi yang pertama di hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, di 30 menit ke depan kita akan membahas tentang literasi kesehatan bagi anak usia dini. Apa tantangan yang kita hadapi, kemudian solusi-solusi sederhana yang bisa kita lakukan, baik sebagai guru, sebagai orang tua, maupun sebagai pemerhati anak usia dini, apa yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak kita akan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan, bisa mencegah timbulnya penyakit yang pada akhirnya kualitas hidup mereka akan jauh lebih baik. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ati, saya Widya Ayu Puspita dari BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Di layar ada nomor kontak saya, baik nomor handphone saya 08785 390 7011 ataupun alamat email saya widyaayu.surabaya@gmail.com. Silakan Bapak dan Ibu serta teman-teman apabila ingin menghubungi saya bisa kontak saya di nomor handphone saya ataupun di alamat email saya. Bisa juga mengikuti tulisan-tulisan singkat saya tentang pendidikan anak usia dini di blog yang juga tertera di layar Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Nah, 30 menit ke depan apa yang akan kita bahas? Ada 5 hal yang akan kita bahas. Pertama, konsep literasi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pentingnya literasi kesehatan. Lalu yang ketiga, literasi kesehatan pada anak usia dini. Yang keempat, bagaimana menanamkan literasi kesehatan kepada anak terutama pada saat ini di saat situasi belajar dari rumah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah apa tantangan yang kita hadapi di dalam situasi pandemi ini terkait dengan literasi kesehatan dan bagaimana solusi yang bisa kita berikan untuk hal tersebut. Nah, teman-teman, tadi Bu Ati sudah menyampaikan di awal bahwa literasi itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan. Untuk apa? Untuk mengolah informasi, untuk mengolah pengetahuan, untuk kecakapan hidup selanjutnya. Sementara dalam pengertian kontemporer, literasi itu dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi tertulis maupun cetak, sehingga dapat mengembangkan berbagai pengetahuan dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Dan betul, Bu Ati, negara yang maju identik dengan penduduk yang memiliki tingkat literasi yang tinggi. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori tersebut. Nah, kemudian literasi kesehatan. Apa yang disebut sebagai literasi kesehatan? Di layar saya tampilkan beberapa pengertian tentang literasi kesehatan. Dari para ahli, dari para pakar, bahkan dari Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya literasi kesehatan adalah kemampuan untuk mendapatkan, membaca, dan menggunakan informasi kesehatan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan. Untuk membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan, termasuk perawatan kesehatan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu maupun pelayanan kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dan literasi kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap individu sepanjang hayat. Mengapa ini penting? Yang pertama, teman-teman, kita menghadapi berbagai permasalahan kesehatan yang semakin lama itu semakin kompleks dan semakin berat. Apa contohnya?
kita menghadapi berbagai wabah atau pandemi yang bahkan belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti pada kondisi saat ini, kita menghadapi pandemi COVID-19. Nanti Dr. Windu akan memberikan gambaran secara gamblang bagaimana situasi kita dan bagaimana situasi anak-anak kita, termasuk anak usia dini. Kemudian kita juga menghadapi berbagai penyakit baru, menghadapi berbagai gangguan kesehatan masyarakat yang ini dari hari ke hari semakin meningkat. Jumlah populasi rentan juga sangat tinggi, mulai dari anak-anak, orang tua, kemudian orang dengan komorbid atau penyerta. Sementara fasilitas dan tenaga kesehatan kita semakin terbatas. Nah, kemudian yang kedua, perilaku masyarakat. Kita dihadapkan pada perilaku masyarakat yang beresiko. Sementara kita dituntut untuk memiliki perilaku hidup bersih, sehat, dan aman dalam rangka pencegahan dan promosi kesehatan. Kita dituntut untuk mampu memilah, memilih, dan menggunakan informasi kesehatan dengan benar. Sementara kita dibombardir oleh banyak sekali informasi tentang kesehatan yang kadang kita tidak paham. Itu informasi yang benar atau informasi yang menyesatkan. Nah, literasi kesehatan yang cukup akan membuat kita mampu memilah dan memilih serta menggunakannya dengan tepat. Dan kita dihadapkan pada budaya-budaya masyarakat yang kadang itu menyulitkan kita untuk berperilaku aman dan sehat. Misalnya, pada saat pandemi seperti ini, kita diharapkan untuk bisa menjaga jarak aman 1-2 meter. Tapi budaya kita budaya komunal, kita suka berkumpul, berdekat-dekatan, maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit, kecuali kita memiliki literasi kesehatan yang bagus. Di sisi lain, kualitas lingkungan. Kita berhadapan dengan kualitas lingkungan yang semakin hari semakin menurun. Polusi atau pencemaran air, udara, dan tanah itu semakin meningkat. Sumber-sumber bahan pangan yang sehat juga semakin sedikit jumlahnya. Nah, ketika kita memiliki literasi kesehatan yang kurang memadai, pada akhirnya yang terjadi adalah perilaku kesehatan yang buruk, kualitas kesehatan yang buruk, komunikasi kita dengan tenaga kesehatan juga tidak bagus. Perilaku kesehatan yang buruk menyebabkan kita tidak mampu memahami informasi kesehatan. AB terhadap anjuran untuk hidup bersih, sehat, dan aman. Di situasi pandemi seperti ini, kita melihat susah sekali membuat masyarakat kita untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan aman. Konsumsi makanan yang tidak sehat, kita tidak terbiasa membaca label makanan kemasan. Ketika terpaksa harus keluar, kita tidak menggunakan masker, atau kita menggunakan masker, tapi masker itu menjadi hiasan leher kita, atau hiasan dagu kita. Padahal kita berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian kualitas kesehatan yang buruk menyebabkan angka kesakitan tinggi, angka kematian tinggi, biaya perawatan kesehatan meningkat, produktivitas kita rendah, dan pada anak-anak kita akan terjadi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan prestasi belajar yang menurun. Kemudian ketika kita mengalami situasi yang tidak bagus dalam komunikasi dengan tenaga kesehatan, maka kita menjadi tidak paham tentang berbagai informasi kesehatan. Kita tidak paham penggunaan obat-obatan, penggunaan vitamin, penggunaan produk kesehatan dengan benar. Nah, untuk itu seharusnya literasi kesehatan itu dimulai dari diri kita pada level individu. Yang ini akan menyebabkan berpengaruh terhadap perbaikan di level populasi. Ketika di level individu memiliki pengetahuan, kompetensi, dan motivasi untuk mendapatkan, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan,
untuk perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi atau peningkatan kesehatan akan berpengaruh pada level populasi. Dalam hal apa? Penggunaan layanan kesehatan, perilaku kesehatan, partisipasi, dan pemerataan layanan kesehatan. Jadi ini yang perlu kita pahamkan pada anak usia dini. Ada 3 area cakupan literasi kesehatan, mulai dari pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, sampai pada promosi kesehatan. Sehingga anak-anak kita bisa mengakses informasi kesehatan yang relevan, menilai dan mengambil keputusan, serta menggunakan berbagai informasi kesehatan yang ada. Nah, pada akhirnya masyarakat kita suatu ketika nanti memiliki literasi kesehatan yang memadai. Ditandai dari apa? Ditandai dari pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri yang cukup dalam menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan, pulih dari penyakit, dan bahkan berdampingan dengan penyakit dengan perilaku yang tepat. Nah, bagaimana supaya ini bisa memadai? Pasti, tadi yang sudah saya sampaikan, awalnya dari individu, kemudian ke jaringan sosial, organisasi, komunitas, sampai pada masyarakat secara umum. Nah, ini akan berhasil ketika ini didukung di dalam program-program pembelajaran yang ada di sekolah. Dan karena kita ada di area pendidikan anak usia dini, pasti ini harus didukung di area pendidikan anak usia dini. Di mana itu? Pasti di kurikulumnya, di proses belajar mengajarnya, di lingkungan sekolahnya, di level organisasi sekolah, sampai pada kemitraan, kerjasama, dan layanan yang diberikan oleh sekolah. Nah, dari sini kita bisa berperan terhadap berbagai upaya dalam memperkuat literasi kesehatan. Setelah itu kita akan melihat bahwa suatu ketika nanti masyarakat kita akan memiliki literasi kesehatan yang memadai. Nah, sekarang kita berbicara pada anak usia dini. Kenapa ini menjadi penting sekali untuk kita tanamkan, kita kuatkan sejak dini? Karena pertama, anak usia dini adalah anak yang rentan terhadap penyakit, terhadap berbagai gangguan kesehatan. Nah, apa yang dialami oleh anak-anak kita, terutama saat ini, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Dr. Windu. Yang pada intinya, saya mengambil saja satu pendapat, bahwa gangguan kesehatan pada anak-anak usia dini di Indonesia, antara lain disebabkan oleh kurang gizi, serangan penyakit yang menular, keadaan lingkungan yang kurang sehat, kemudian kemungkinan adanya parasit-parasit atau cacing-cacing yang ada di alat pencernaan anak. Nah, pada akhirnya kesehatan anak akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Pengaruh ini pada akhirnya akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Anak yang sehat akan mampu belajar dengan baik. Anak yang mampu belajar dengan baik akan bertumbuh dan berkembang secara optimal. Dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup anak. Nah, suatu ketika nanti dan bahkan pada saat ini, anak-anak kita dihadapkan pada situasi ini. Pada situasi begitu banyak informasi, pada situasi harus membuat pilihan-pilihan cerdas, pada situasi harus memahami informasi-informasi kesehatan dengan tepat. Nah, agar anak-anak kita tepat dalam membuat pilihan, cerdas dalam membuat pilihan, sehat dalam membuat pilihan, perlu literasi kesehatan. Ini contoh situasinya. Ada banyak informasi tentang makanan sehat, ada banyak informasi tentang gangguan penyakit,
ada banyak informasi tentang gangguan kesehatan, sampai pada informasi ya sudah, nggak usah nonton televisi supaya tidak bingung, nggak usah buka media sosial supaya tidak bingung. Kebingungan ini tidak akan terjadi manakala anak-anak kita memiliki literasi kesehatan. Dan di masa depan, ketika mereka juga dihadapkan pada situasi seperti ini, mereka akan mampu memilih, memilah, dan menggunakan informasi kesehatan dengan tepat. Nah, karena itu, siapa yang berperan dalam hal ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk menanamkan literasi kesehatan pada anak-anak usia dini? Yang pertama pasti orang tua, sebagai pihak yang terdekat dengan anak. Kemudian kita sebagai pendidik yang ada di pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, tentu saja para tenaga profesional di bidang kesehatan dan kedokteran yang sangat paham tentang kesehatan, tentang informasi kesehatan, tentang berbagai upaya pencegahan penyakit, berbagai upaya peningkatan kesehatan. Kemudian para akademisi, para peneliti yang ada di berbagai perguruan tinggi, di lembaga-lembaga riset, sangat besar kontribusinya untuk meningkatkan literasi kesehatan pada anak usia dini. Dan media massa yang menyediakan beragam informasi, berbagai informasi. Lalu organisasi masyarakat dan tentu saja pemerintah yang akan mengawal seluruh sektor dalam rangka upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan literasi kesehatan pada anak-anak usia dini. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menanamkan literasi kesehatan? Kita sangat memahami bahwa dunia anak-anak kita berada di rumah, berada di sekolah, dan berada di lingkungan sekitarnya. Dan pada situasi pandemi COVID-19 ini, anak-anak berada di rumah. Mereka belajar melalui bermain dari rumah masing-masing. Bersama para orang tua dengan bimbingan para guru. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai guru? 4 hal, Bapak dan Ibu, teman-teman. Pertama, keteladanan. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengkondisian. Yang keempat adalah melalui kegiatan bermain. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, keteladanan. Apa yang harus kita teladankan pada anak-anak kita? Tentu saja perilaku baik. Dalam hal ini, apa perilaku baik itu? Sederhana. Perilaku hidup bersih, sehat, dan aman sejak usia dini. Nanti kita lihat apa saja itu yang bisa kita teladankan dan bisa kemudian kita biasakan pada anak usia dini. Siapa yang harus meneladankan? Tentu saja paling utama adalah orang tua. Yang kedua, orang dewasa lainnya yang ada di rumah. Bisa jadi keluarga yang ada di rumah bukan keluarga inti, tapi keluarga luas. Ada orang dewasa lainnya. Mungkin ada kakek, mungkin ada nenek, mungkin ada paman, ada tante, dan sebagainya. Mereka semua harus menjadi teladan bagi anak usia dini. Dan pasti juga teman-teman pendidik yang ada di satuan-satuan pendidikan anak usia dini. Kemudian anggota masyarakat lain yang ada di lingkungan masyarakat. Kapan ini dilakukan? Setiap saat, di mana saja, di rumah, di satuan PAUD, di lingkungan sekitar. Mengapa? Karena anak belajar dari meniru. Anak belajar dari imitasi. Sehingga keteladanan ini harus benar dan harus konsisten. Apa contoh sederhana? Misal, kita punya anak usia lahir sampai 1 tahun. Yang mungkin ketika makan itu masih lebih banyak disuapi oleh orang tuanya. Kemudian anak kita lebih dari 1, yang 1 juga masih disuapi misalnya karena usia mereka tidak berbeda jauh. Nah, ketika kita menyuap anak-anak kita, gunakan piring yang berbeda, sendok yang berbeda,
ketika memberikan minum, jangan 1 gelas untuk beberapa anak. Itu contoh sederhana. Karena nanti ketika dia sudah melakukan itu, maka dia akan terbiasa menggunakan barang personal. Demikian juga di satuan PAUD. Ketika harus berbagi, berbagilah yang sehat. Tidak 1 gelas bergantian. Ini untuk membiasakan anak-anak kita menggunakan barang personalnya masing-masing. Supaya mereka tetap sehat. Nah, kemudian yang kedua adalah pembiasaan. Apa yang harus dibiasakan? Penggunaan barang personal, tadi yang saya sampaikan. Ini akan berhasil ketika ada keteladanan. Orang tua terbiasa memberikan teladan kepada anak-anak penggunaan barang personal. Piring, sendok, gelas tidak bergantian pada saat makan atau minum. Pada saat selesai mandi, handuk juga tidak bergantian. Ketika di satuan PAUD nanti mungkin ketika anak-anak sudah masuk lagi, tatap muka seperti dulu, ada kegiatan berenang misalnya, sisir itu tolong tidak bergantian antar anak. Nah, ini sering terjadi. Nah, dari keteladanan itu, kita bisa membiasakan anak-anak kita untuk menggunakan barang personal masing-masing. Berbagi dengan sehat dan aman. Misalnya, tadi sudah saya contohkan, kalau berbagi minuman, gelasnya harus beda dong. Tidak 1 gelas bergantian, tidak 1 botol bergantian. Ketika memotong kuku anak, 1 alat pemotong kuku, 1 anak. Tidak bergantian. Ini barang personal yang harus diteladankan dan harus dibiasakan. Kemudian, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan aman. Baik kebersihan diri atau personal hygiene, keamanan diri dan orang lain maupun kebersihan lingkungan. Bagaimana cara membiasakannya? Pertama, harus ada teladan dari orang tua. Tadi saya sampaikan, keteladanan adalah utama. Mulai dari hal-hal yang ringan secara bertahap, karena anak usia dini belajar secara bertahap. Kemudian tidak lupa kita selalu memberikan dukungan dan apresiasi pada setiap kemajuan yang dicapai oleh anak. Kedekatan kita sebagai orang tua, kedekatan kita sebagai guru, kemampuan kita mengendalikan emosi sangat penting dalam upaya pembiasaan ini. Dan ada disiplin positif yang konsisten. Bagaimana bila anak masih belum mencapai hal itu? Bapak dan Ibu, mari kita bersabar, mari kita paham bahwa anak belajar secara bertahap. Tetap dukung, tetap motivasi anak. Iya, Mbak Ati. Waktunya ya, sebentar lagi. Berapa menit? Ya, masih 6 menit lagi. Oke, baik, 6 menit lagi. Terima kasih, Mbak Ati. Saya akan berusaha menyelesaikan dalam 6 menit. Baik, Bapak dan Ibu, ini perilaku hidup bersih, sehat, dan aman yang bisa kita biasakan kepada anak-anak. Mulai dari mencuci tangan dengan benar. Nah, orang tua juga harus bisa dong melakukan cuci tangan dengan benar supaya anak-anak kita juga bisa meniru dan terbiasa. Menggosok gigi, memotong kuku jari, kemudian olahraga dan aktivitas fisik, menjaga kebersihan lingkungan, dan konsumsi makanan yang bergizi, sehat, dan aman. Kemudian apalagi? Nah, ini mengingatkan kembali kita masih situasi pandemi COVID-19. Maka mari kita biasakan pada anak-anak kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Misalnya apa? Menggunakan masker dengan benar. Ini bisa terjadi kalau orang dewasa juga menggunakan masker dengan benar. Menjaga jarak sosial, jarak fisik, menghindari kerumunan, menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup seperti ini. Kalau tidak ada tisu, kalau ada tisu, gunakan tisu untuk menutup. Nah, kalau menggunakan masker ini lebih mudah lagi. Mencuci tangan, mencuci kaki, mandi dan berganti baju setelah dari luar rumah. Masak bahan pangan hingga matang sempurna, terutama daging, telur, ikan. Stay at home, tetap di rumah, itu lebih baik, dan selalu berpikir dan bertindak positif. Lalu bagaimana cara yang ketiga? Setelah ada keteladanan, ada pembiasaan, pasti pengkondisian.
Sebagai contoh, penyediaan alat dan bahan. Ketika kita ingin anak kita mencuci tangan dengan benar, pasti harus ada peralatannya, harus ada air yang mengalir, harus ada sabun, mudah dijangkau oleh anak, enggak terlalu tinggi. Kalau sudah terlalu tinggi, ada alat di bawah, mungkin kursi yang pendek, sehingga bisa digunakan oleh anak. Dan yang keempat adalah kegiatan bermain. Nah, setelah keteladanan, pembiasaan, pengkondisian adalah kegiatan bermain. Nah, ini yang dirancang oleh guru disampaikan kepada orang tua. Integrasikan berbagai kegiatan main yang bisa membuat anak-anak kita memiliki literasi kesehatan yang baik. Ini contohnya, bisa percobaan sederhana, misalnya percobaan tentang bagaimana virus itu bisa menghindar ketika tangan kita bersih, membuat masker, melukis di atas sarung tangan, dan sebagainya. Ini contoh percobaan sederhana, dan karena waktunya pendek, mohon maaf tidak kita putar kalau begitu videonya. Jadi di sini adalah ilustrasi mencuci tangan. Jadi ada air diisi dengan serbuk paper atau merica, kemudian tangan anak disentuhkan ke situ, ternyata mericanya itu nempel. Nah, ini menunjukkan virus itu nempel pada tangan yang kotor. Kemudian ketika tangan itu dimasukkan ke dalam air yang berisi sabun di wadah kuning ini, kemudian ditempelkan lagi ke dalam air yang berisi merica, ternyata virusnya itu menghindar. Nah, ini ilustrasi pentingnya mencuci tangan yang bisa kita lakukan bersama anak-anak. Jadi virus yang abstrak yang tidak terlihat itu kita konkretkan dalam sebuah aktivitas. Di kegiatan yang lain misalnya menggambar bebas dan mewarna. Menggambar bebas dan mewarna tentang apa? Ini karena situasinya pandemi, misalnya tentang si corona. Nah, ini contoh aktivitasnya, membuat kolase, gambar buah, kemudian sayur, masker. Ini kegiatan bersama anak bercerita. Ini saya ambil salah satu cerita yang sangat populer, cerita si corona. Ini bisa didongengkan oleh ibu. Kemudian ini juga salah satu cerita yang bisa dilakukan, misalnya kebun bakteri di tubuh. Ini kebetulan saya ambil dari majalah Bobo, majalah waktu saya kanak-kanak, ternyata masih ada. Nah, cerita-cerita ini juga membuat anak aware, paham tentang pentingnya kesehatan dan bagaimana kesehatan itu ditingkatkan, serta bahwa ada benda-benda atau makhluk-makhluk yang berbahaya bagi kesehatan yang itu tidak selalu terlihat langsung oleh mata. Ini kegiatan melipat misalnya dengan menggunakan kertas origami. Lalu kegiatan bermain peran tentang pedagang dan pembeli rujak manis dari buah-buahan untuk membiasakan anak-anak kita gemar makan buah. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja ketika guru sudah merancang kegiatan main ini, integrasikan dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Sudah dibahas minggu kemarin tentang perencanaan pembelajaran sederhana di masa belajar dari rumah. Nah, integrasikan di sana. Komunikasikan dengan orang tua, lalu amati dan catat bagaimana perkembangan anak. Ini contoh saja, minggu kemarin sudah sangat detail dibahas tentang perencanaan pembelajaran sederhana. Hanya ini temanya kita arahkan dengan pada tema-tema yang terkait dengan kesehatan anak. Misalnya temanya bahagia di rumah, subtemanya aku anak sehat. Ini contoh kegiatan main yang di kolom sebelah kanan. Membersihkan halaman, senam pagi, melukis di atas sarung tangan, menggambar bebas corona, dan seterusnya. Ini pesan yang kita sampaikan kepada orang tua. Ini juga sudah dibahas minggu kemarin. Hanya di sini isi pesannya terkait dengan kesehatan anak. Ini juga contoh yang kedua. Temanya aku hidup sehat, subtemanya aku gemar makanan sehat. Kegiatannya diarahkan pada kesehatan anak. Memasak bersama bunda, membuat jus buah, menggambar bebas sayur, dan seterusnya.
Nah, dari perencanaan itu kita sampaikan pesan kepada orang tua seperti ini. Saya yakin teman-teman pendidik tidak akan kesulitan membuat berbagai kegiatan main untuk meningkatkan literasi kesehatan anak-anak kita dan menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada para orang tua. Nah, di penghujung pembahasan kita, apa yang ingin kita capai? Pasti anak kompeten dalam menjaga kesehatannya. Jadi keteladanan, pembiasaan, pengkondisian, dan kegiatan main untuk anak usia dini bertujuan agar anak-anak kita kompeten dalam menjaga kesehatan. Sehingga anak bisa menjadi kontrol sosial bagi orang-orang di sekitarnya. Hidup sehat akan menjadi salah satu karakter anak. Dan pada akhirnya kualitas hidup anak akan meningkat. Ketika kualitas hidup anak meningkat, maka kita berharap kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Nah, apa tantangan kita? Kita menghadapi 3 tantangan besar saat ini. Situasi pandemi, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang ketiga, bagaimana ketika ini akan menjadi sebuah budaya. Di situasi pandemi, kita punya tantangan penerapan protokol kesehatan yang sulit, yang sampai sekarang terus dikomunikasikan, kemudian adanya gangguan-gangguan kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Untuk teknologi informasi dan komunikasi, kita menghadapi banyak sekali informasi, sumber informasi kadang tidak jelas, dan tidak semua informasi itu benar, serta tidak semua informasi kita saring. Dan ketika anak-anak kita belajar dari rumah, literasi kesehatan anak-anak kita sangat tergantung pada literasi kesehatan masing-masing keluarga. Kemudian ada anak yang tidak berada dalam pendampingan orang tua. Kemudian anak berada dalam situasi keluarga besar atau keluarga inti. Dan yang terakhir, untuk menghadapi situasi tersebut, tantangan tersebut, Bapak dan Ibu, teman-teman, mari kita edukasi diri kita sendiri. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil tapi penting dan bermakna. Dari diri kita sendiri, kita edukasi diri kita supaya kita bisa mengedukasi keluarga dan orang-orang terdekat kita, termasuk anak-anak kita. Nah, terus konsistenlah menjadi teladan. Menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, dan aman, meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan budaya baru, menjadi nyaman dengan ketidaknyamanan yang ada, dan suatu saat kita akan benar-benar nyaman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu serta teman-teman.